Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat-sahabat yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang sudah sehat semoga selalu diberikan umur yang panjang, dimudahkan dalam segala urusan, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabat semuanya, video kali ini saya kembali berbagi kepada teman-teman tips-tips yang apa-apa usaha-usaha yang saya kerjakan hingga sampai hari ini saya sembuh dari penyakit psikosomatis, anxiety, dan gangguan asam lambung. Jadi begini sahabat-sahabat semuanya, pernah pada waktu tertentu kita pasti akan mengalami yang namanya lelah, putus asa, rasanya ingin menyerah. Itu wajar kawan-kawan, karena setiap usaha yang sudah kita kerjakan, dari berobat rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya, dari dokter yang satu sampai ke dokter-dokter yang lainnya, dari tabib satu sampai ke tabib-tabib yang lainnya, itu semua tidak membuahkan hasil atau tidak ada perubahan di penyakit kita ini. Tetap aja yang namanya begah, terus dada nyeri, tembus punggung, kepala pusing, dada seperti berat, lengan kiri seperti sakit kan gitu, pinggang, terus kesemutan, kemudian telinga ini rasanya berdenging, terus mata ngeblur, keringat dingin, mual. Semua itu memang ditambah lagi dengan panic attack. Yang panic attack itu ya perasaan yang tidak bisa terkendalikan, di mana seseorang itu merasa dirinya akan meninggal seperti itu, dan itu susah sekali untuk dikendalikan. Jadi begini sahabat-sahabat semuanya, lelah, kemudian bosan, putus asa itu wajar. Yang harus perlu kita pahami adalah ketika kita sudah berobat ke sana ke sini, kemana saja tidak ada perubahan, berarti ada yang perlu kita jalani. Dulu saat saya sedang mengalami sakit itu, sempat saya putus asa seperti itu. Kemudian saya baru menyadari bahwa sebenarnya kesembuhan itu datang bukan dari dokter, dari obat, atau dari yang lainnya. Sebenarnya kesembuhan itu datang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kesembuhan. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya rasa menerima kita dari penyakit ini, ikhlas, berpikir positif bahwa Allah memberikan penyakit ini kepada kita semata-mata untuk kebaikan kita, dan perlunya kita mendekat kepada Sang Maha Kuasa itu sangat penting kawan-kawan. Salah satu tips kesembuhan saya yaitu saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita perbaiki, terus zikir, kita sering sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu tadi rasa menerima, yang terutama rasa menerima bahwa Allah telah memberikan penyakit ini semata-mata untuk merubah kita, untuk menjadi orang yang semakin baik. Di penerimaan ini nanti kalau sahabat-sahabat bisa menerima dengan baik, itu semua malah akan memperbaiki. Karena rata-rata yang sakit tidak sembuh-sembuh itu karena mereka terburu-buru ingin sembuh malah. Jadi tidak ada rasa keikhlasan untuk menerima penyakit ini. Penyakit ini tidak berbahaya kawan-kawan semuanya,
wajar, asam lambung itu wajar, psikosomatis itu ya wajar, karena memang setiap di kehidupan pasti ada yang salah dalam cara kita berpikir. Nah, cara penyembuhannya sebenarnya sederhana. Untuk asam lambung ya bisa kita obati dengan obat warung atau obat dokter, itu bisa sembuh. Nah, masalahnya yang tidak sembuh itu karena diiringi dengan psikosomatis, gangguan kecemasan, gangguan psikis yang sedang kita derita, seperti itu. Jadi bagaimana cara mengobatinya? Yaitu tadi, kita mendekat kepada Allah, kemudian perbaiki psikis kita, cara berpikir kita menjadi orang yang lebih selalu berpikir positif, sabar dan menerima keadaan bahwa sakit ini anggap saja sebagai penghapus dosa kita selama ini. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi tidak usah takut, tidak usah panik, karena kepanikan dan ketakutan itu rata-rata sahabat dapat dari berita-berita ya, informasi yang didapat dari sumber yang tidak jelas. Kadang ada orang upload video atau berita-berita tentang penyakit lambung berbahaya, penyakit lambung ini bisa menimbulkan ini segala macam, kan itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Orang yang share berita-berita seperti itu, mereka tidak paham dengan penyakit ini. Kita ini yang sudah lama, yang sudah melalui proses pengalaman yang saya tahu penyakit itu tidak berbahaya, Jikapun ada yang menyebabkan kematian bukan karena penyakit asam lambung ini, tapi karena penyakit lain. Nah, orang biasanya yang menyebarkan ini biasanya orang-orang yang umum biasa, dia tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, kan gitu. Bahkan mungkin dia juga belum pernah mengalami penyakit asam lambung gitu. Hanya orang yang sok-sok tahu, kan gitu. Jadi pentingnya kita berserah diri kepada Allah, mendekat, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada kita semua. Jadi dulu iya, saya karena udah putus asa, kemudian saya mendekat kepada Allah, saya perbaiki sholat, sepertiga malam saya mulai kerjakan, terus berdoa sampai menangis. Pernah saya berdoa sampai menangis karena tidak kunjung sembuh. Kemudian saya pahami bahwa sebenarnya kesembuhan itu datang dari diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bisa mengendalikan pikiran, kesembuhan itu pasti akan didapat. Dan prosesnya memang agak lambat, berproses pelan-pelan, tidak langsung ketika kita langsung mendekat terus kita berobat sembuh, tidak, berproses. Nanti ada yang berkurang satu, berkurang lagi seperti itu. Tapi di samping kita mendekat kepada Allah, ikhtiar berobat tetap kita kerjakan. Nah, contohnya ketika asam lambung naik, kita bisa minum obat dari dokter, bisa, kan gitu. Minum air hangat, olahraga, tidur yang cukup, kemudian kontrol stres, seperti itu. Berusaha untuk tersenyum dalam segala hal, cara kita menghadapi semua masalah, kita banyak-banyak untuk tersenyum dan bahagia. Karena kunci dari penyakit ini sembuh ketika kita sudah bisa bahagia, kembali tersenyum, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akan terus membuat video-video untuk pengalaman-pengalaman saya untuk kesembuhan sahabat-sahabat semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.